Welcome to my channel. Di video kali ini kita akan belajar inverse fungsi. Yuk kita mulai. Inverse fungsi f dinotasikan dengan f inverse. Nah, di sini ada beberapa bentuk dari fungsi fx dan beserta inverse-nya. Nah, jika bentuk dari fungsi fx itu adalah x plus a, maka inverse dari fungsi fx-nya adalah x minus a. Jika bentuk dari fungsi fx-nya adalah ax plus b, maka inverse dari fungsi fx-nya adalah x minus b per a. Lalu jika bentuk dari fungsi fx-nya adalah ax plus b per cx plus d, maka inverse dari fungsi fx-nya adalah minus dx plus b per cx minus a. Dan jika bentuk dari fungsi fx-nya adalah akar pangkat n dari ax plus b, maka inverse dari fungsi fx-nya adalah x pangkat n minus b per a. Kita langsung ke contoh soal yang pertama. Di sini ada fungsi fx sama dengan x minus 3, maka inverse dari fungsi fx tersebut adalah, nah kita perhatikan di sini. Fungsi fx-nya itu x minus 3, bentuknya sama dengan x plus a, maka nanti inverse dari fungsi fx-nya itu x minus a. Nah, kita perhatikan, maka a-nya adalah minus 3. Jadi f inverse x-nya itu tadi rumusnya adalah x minus a sama dengan x dikurangi a-nya adalah minus 3 sama dengan x plus 3. Nah, inverse dari fx-nya sudah ketemu, yaitu x plus 3. Lanjut ke contoh soal kedua. Di sini ada fungsi gx sama dengan 4x plus 5. Maka inverse dari fungsi gx sama dengan, nah, kita lihat di sini. Fungsi gx-nya yaitu 4x plus 5. Bentuknya sama dengan ax plus b. Maka nanti inverse fungsinya adalah x minus b per a. Nah, maka a-nya di sini adalah 4, b-nya adalah 5. Maka g inverse x-nya itu adalah x minus b per a sama dengan x dikurangi b-nya adalah 5 per a-nya adalah 4. Kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Di sini ada fungsi fx sama dengan 2x plus 5 per x minus 3. Maka inverse dari fungsi fx adalah, nah kalau kita perhatikan, bentuk dari fungsi fx ini sama dengan yang ax plus b per cx plus d. Maka nanti inverse-nya adalah minus dx plus b per cx min a. Maka a-nya adalah 2, b-nya adalah 5, c-nya adalah 1, d-nya adalah minus 3. Maka f inverse x-nya itu rumusnya adalah minus dx plus b per cx min a sama dengan minus d-nya adalah minus 3, lalu x ditambah b-nya adalah 5 per c-nya kan 1, berarti 1x atau x minus a-nya adalah 2, sehingga sama dengan minus ketemu minus. Nah, ini 3 ya. Minus ketemu minus yaitu positif 3x plus 5 per x minus 2. Lanjut ke contoh soal yang keempat. Di sini ada fungsi hx sama dengan akar 2x minus 4. Maka inverse dari fungsi hx adalah, nah, bentuk dari fungsi hx itu sama dengan bentuk yang ini, yaitu akar pangkat n dari ax plus b. Maka inverse fungsinya adalah x pangkat n minus b per a. Nah, kita lihat di sini. Ini akar pangkat 2, maka n-nya adalah 2. Nanti kalau soalnya akar pangkat 3, berarti n-nya adalah 3, gitu ya. Nah, maka dari sini a-nya itu 2, b-nya adalah minus 4. Maka h inverse x itu adalah x pangkat n minus b per a sama dengan
X-nya masih utuh, N-nya tadi karena angka akar pangkat 2 berarti N-nya adalah 2, minus B-nya adalah minus 4 per A-nya adalah 2, sehingga menjadi X kuadrat plus 4 per 2. Kita lanjut ke contoh soal yang kelima. Nah, diketahui fx sama dengan 4x plus 2 dan gx sama dengan x minus 33 per x plus 1, x tidak sama dengan minus 1. Inverse dari g bundaran fx adalah, nah di sini ditanya adalah inverse dari g bundaran fx. Jadi yang ditanya adalah g bundaran f inverse x berapa? Nah, di sini untuk soal yang seperti nomor 5 ini ada dua cara ya. Kita pakai cara yang pertama dulu. Kita pakai cara pertama. Cara pertama, langkah pertama yang kita lakukan adalah mencari g bundaran fx-nya terlebih dahulu. Nah, kita cari g bundaran fx-nya terlebih dahulu. Nah, kemarin kita sudah belajar ya di video yang sebelumnya mengenai materi komposisi fungsi. G bundaran fx itu sama dengan g fx. Ya, jadi f-nya kita masukkan ke dalam g, sehingga fx-nya yang di dalam. Berarti x pada fungsi gx ini kita rubah menjadi fx, x yang bawah juga, sehingga menjadi x nya kita rubah menjadi fx minus 33 per x nya kita ganti fx lagi plus 1. Sehingga sama dengan fx-nya kita rubah menjadi 4x plus 2 minus, jangan lupa minus 33 dibagi fx yang bawah kita juga rubah menjadi 4x plus 2 minus positif 1, sehingga menjadi 4x 2 minus 33 itu minus 31 per 4x 2 tambah 1 yaitu positif 3. Nah, ini adalah g bundaran fx nya. Nah, setelah ketemu g bundaran fx nya, sekarang kita mencari g bundaran f inverse x nya. Nah, kalau kita lihat bentuk dari g bundaran fx nya itu adalah 4x minus 31 per 4x plus 3. Nah, ini bentuknya adalah ax plus b per cx plus d. Maka nanti inverse dari g bundaran f nya adalah minus dx plus b per cx min a. Sehingga inverse dari g bundaran f nya adalah sama dengan minus dx, berarti minus d nya adalah 3, berarti menjadi minus 3x plus b nya adalah negatif 31 per cx nya adalah 4, x masih utuh ya, dikurangi a nya adalah 4. Nah, jadi ini adalah inverse dari g bundaran f nya atau g bundaran f inverse x. Ini belum selesai ternyata. Sama dengan minus 3x plus ketemu negatif menjadi negatif 31 per 4x minus 4. Nah, ini g bundaran f inverse x nya atau inverse dari g bundaran f nya adalah minus 3x minus 31 per 4x minus 4.
Nah, ini adalah cara yang pertama. Sekarang kita ke cara yang kedua. Nah, cara yang kedua, langkah pertamanya yaitu kita mencari inverse dari masing-masing fungsinya. Jadi kita cari dulu inverse dari fx-nya berapa, lalu kita cari inverse dari gx-nya berapa. Oke, kita cari masing-masing dulu. Di sini kan fx-nya sama dengan 4x plus 2. Nah, ini bentuknya sama dengan ax plus b tadi, ya kan? Nah, maka nanti inverse-nya adalah x minus b per a. Sehingga inverse dari fx itu adalah x dikurangi b-nya adalah 2 per a-nya adalah 4. Ini jadi inverse dari fx-nya adalah x minus 2 per 4. Sekarang kita cari inverse dari gx. Nah, di sini gx-nya kan sama dengan x minus 33 per x plus 1. Nah, ini bentuknya yaitu ax plus b per cx plus d. Maka nanti inverse-nya adalah minus dx plus b per cx minus a. Maka inverse dari gx-nya itu adalah sama dengan minus d-nya adalah 1, sehingga minus x, ya, minus 1x. 1 itu gak perlu ditulis ya kalau dia sebagai koefisien, sehingga menjadi minus x ditambah b-nya adalah minus 33 per cx-nya adalah x, ya, 1 juga ya c-nya, terus kemudian dikurangi a-nya adalah 1, sehingga g inverse x-nya itu sama dengan negatif x, positif ketemu negatif menjadi negatif 33 per x minus 1. Nah, ini adalah inverse dari gx-nya. Nah, setelah mencari inverse dari masing-masing fungsinya, setelah mencari inverse dari fx dan gx, maka kita tinggal mencari inverse dari g bundaran fx-nya. Nah, tapi jika kita menggunakan cara kedua ini, untuk mencari inverse dari g bundaran fx-nya, kita harus menggunakan rumus berikut ini. Nah, jika yang ditanya adalah f bundaran g inverse x, maka rumusnya adalah g inverse bundaran f inverse x. Jika yang ditanya adalah g bundaran f inverse x, maka rumusnya adalah f inverse bundaran g inverse x. Nah, yang ditanya di soal adalah inverse dari g bundaran fx, maka g bundaran f inverse x, sehingga rumusnya adalah f inverse bundaran g inverse x, sehingga sama dengan f inverse g inverse x, ya. Jadi seperti sebelumnya itu f inverse bundaran g inverse itu artinya adalah g inverse-nya kita masukkan ke dalam f inverse. Jadi g inverse-nya yang di dalam. Maka nanti x pada f inverse-nya kita ganti dengan gx. Nah, tadi kan f inverse x-nya itu adalah x min 2 per 4, dan g inverse-nya itu adalah minus x minus 33 per x minus 1. Nah, x pada f inverse ini nanti kita ganti dengan g inverse x-nya, sehingga menjadi sama dengan x-nya kita ganti dengan g inverse, berarti menjadi g inverse x dikurangi 2 dibagi 4, sehingga sama dengan g inverse x-nya adalah negatif x negatif 33
per X minus 1 dikurangi 2 dibagi 4. Nah, kita lihat ini adalah bentuk pecahan, maka yang sebelah kanan juga harus dijadikan pecahan. Maka 2 itu pecahnya adalah 2 per 1. Kenapa? Karena 2 bagi 1 yaitu 2. Nah, kalau sudah ini sama-sama pecahan, berarti dan ini dikurangi X minus 3 per X minus 1 dikurangi 2 per 1. Nah, kalau pengurangan pecahan, cara gampangnya kayak begini. Kita kali silang, lalu yang bawah kali bawah. Sehingga menjadi sama dengan negatif X minus 3 dikali 1. Berarti masih tetap ya, minus X minus 33 dikurangi 2 dikali X minus 1 per X minus 1 kali 1 berarti tetap X minus 1, jangan lupa per 4. Nah, ini sama dengannya di sini aja biar bingung. Maka sama dengan negatif X negatif 33, negatif 2 kali X menjadi negatif 2X, negatif 2 kali negatif 1 menjadi positif 2 per X minus 1 per 4. Kita lanjut, sama dengan negatif X negatif 2X menjadi negatif 3X, lalu negatif 33 ditambah 2 menjadi negatif 31 per X minus 1 per 4. Lalu sama dengan, nah kita lihat ini yang pembagian besar yang ini ya, maka 4-nya kita rubah juga ke pecahan menjadi 4 per 1. Lalu pembagiannya kita rubah ke perkalian. Nah, jika pembagian dirubah ke perkalian, maka pecahan yang bawah ini kita balik, sehingga menjadi negatif 3X negatif 31 per X min 1 dikali. Nah, ingat karena pembaginya tadi dijadikan perkalian, maka pecahannya dibalik, dikali 1 per 4. Jadi yang tidak 4 per 1 menjadi 1 per 4, sehingga sama dengan minus 3X minus 31 dikali 1, berarti masih tetap ya, minus 3X minus 31 per ini X min 1 dikali 4, maka kita harus kali pelangi ya, X kali 4 4X negatif 1 kali 4 negatif 4. Nah, maka ini adalah hasilnya ya, yaitu negatif 3X negatif 31 per 4X minus 4. Maka G bundaran F inverse X nya hasilnya adalah negatif 3X negatif 31 per 4X minus 4. Jadi mau pakai cara kedua ataupun pakai cara yang pertama ini, itu hasilnya sama. Kalian bebas mau pakai cara yang mana. Oke? Sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.